Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Astuti Khoriatus Salihah, NIM 201240087, kelas PAI 4D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Indah Nurul Hazairin, SPD MSCED. Pembahasan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Jika kalian ingin tahu hukum suatu hal dengan Islam, biasanya kalian bertanya ke guru, membuka buku, atau langsung dari internet. Faktanya, kebanyakan dari kita pasti memilih internet. Disinilah pentingnya kita memahami peran teknologi, informasi dan komunikasi dalam pendidikan Islam, karena teknologi ini bisa membantu kita untuk belajar, tapi juga bisa menyesatkan jika tidak hati-hati, tergantung penggunanya. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarkan Islam moderat atau wasatiyah. Teman-teman, sekarang belajar agama itu tidak harus selalu di kelas atau di masjid. Kita bisa belajar lewat YouTube, Instagram, podcast, bahkan TikTok. Itu semua bagian dari teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi membuat ilmu agama lebih mudah diakses kapan saja, tidak terbatas tempat atau bisa belajar dari mana saja, dan banyak pilihan guru serta perspektif. Namun, tidak semua yang ada di internet itu benar, karena semua orang bisa membuat konten tanpa kita tahu apakah ilmunya benar atau tidak. Contoh, ada dua konten. Konten pertama, ustadz yang menjelaskan dengan tenang, pakai dalil, dan mengajak damai. Konten kedua, orang yang berkata keras, mudah menyalahkan, bahkan mengkafirkan. Padahal dalam Islam ada perbedaan pendapat yang harus dihargai. Islam moderat itu, pertama, tidak mudah menyalahkan orang. Yang kedua, mengutamakan kedamaian. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Teknologi informasi dan komunikasi membantu menyebarkan Islam moderat, tapi kita harus selektif dalam memilih konten. Selanjutnya yaitu kontra narasi radikalisme. Radikalisme sering menyebar melalui media digital karena mudah dibuat dan dibagikan, cepat viral dan menyentuh emosi. Disinilah teknologi informasi komunikasi berperan sebagai alat melawan radikalisme melalui yang disebut kontra narasi. Kontra narasi adalah penjelasan yang benar untuk melawan informasi yang salah. Yang melakukannya yaitu diantaranya sekolah Islam, pesantren, ustadz dan akademisi, konten kreator edukatif. Bentuknya seperti video penjelasan, infografis, podcast, artikel ilmiah. Contoh, ada hoax, kelompok tertentu itu sesat. Kontra narasinya ada video yang menjelaskan dengan dalil bahwa perbedaan itu wajar dalam Islam. Hasilnya, masyarakat jadi lebih paham, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah membenci. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya sebagai alat penyebar informasi, tetapi juga sebagai alat untuk meluruskan kesalahan. Selanjutnya yaitu etika digital. Dalam Islam, komunikasi bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Kita tetap harus menjaga akhlakul karimah, termasuk juga saat mengetik, berkomentar, membagikan sesuatu. Ini disebut etika digital. Etika digital dalam Islam yang pertama, berkata baik atau diam. Yang kedua, tidak menyebarkan keburukan. Yang ketiga, tidak menyakiti orang lain. Contohnya, share berita tanpa membaca, menghina di kolom komentar, menyebarkan aib orang. Seharusnya yang dilakukan yaitu cek dulu sebelum share, menulis komentar yang sopan, dan memberi nasihat dengan baik. Selanjutnya yaitu verifikasi digital. Dalam Islam ada konsep tabayun, yaitu memastikan kebenaran sebelum percaya atau menyebarkan informasi. Di era digital, hal ini sangat penting karena pertama, informasi yang sangat banyak. Kedua, hoax sangat mudah menyebar. Yang ketiga, tidak semua sumber bisa dipercaya. Caranya, yang pertama, cek sumbernya, siapa yang menulis. Yang kedua, bandingkan dengan sumber lain. Yang ketiga, tanya pada guru atau orang yang lebih ahli. Contoh, ada video ceramah yang dipotong atau tidak angka, lalu viral. Kalau kita langsung percaya, bisa salah paham. Tapi, kalau kita cek versi lengkapnya, kita jadi tahu apa maksud sebenarnya. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat besar. Yang pertama yaitu mempermudah belajar agama kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menyebarkan Islam yang damai, moderat, dan seimbang atau wasatiyah. Selanjutnya, sebagai sarana penting melawan hoaks dan radikalisme,
Dan kita tidak boleh sembarangan menerima dan menyebarkan informasi. Harus menerapkan etika digital dan melakukan verifikasi digital agar tidak terjebak pada informasi yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.